Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa sharing video lagi. Aku ngambil video ini dimulai setelah sholat subuh. Ini yang pertama, aku persiapan buat masak nasi. Alhamdulillah hari ini ada orderan untuk Jumat Berkah, paket nasi chicken katsu dan juga es pudot ya teman-teman. Masih sama, aku jual harganya 5.000. Dan ini pesanan dari salah satu subscriber aku yang tinggalnya di Kalimantan. Alhamdulillah beliau pesan 20 paket chicken katsu dan puding sedot ya teman-teman, untuk dibagiin ke anak-anak sekolah. Dan ini aku pas lagi proses masak nasi malah gasnya habis. Sebetulnya ini juga kompor aku yang tunggu satu itu sempat bermasalah tadi pas aku bikin puding sedotnya ya teman-teman. Jadi kayak nggak bisa nyala. Awalnya itu kayak ngebus gitu loh, kayak gas bocor gitu. Setelah gasnya dibenerin malah kompornya yang nggak bisa nyala. Jadi aku tinggal tidur gitu ya. Terus tiba-tiba alhamdulillah setelah diotak-atik bisa nyala lagi. Terus pas habis itu untungnya gasnya itu yang jual gas deket ya di depan rumah. Jadi alhamdulillah meskipun habis subuh itu buka, karena memang bukanya 24 jam warung Madura gitu teman-teman. Terus ini aku juga sambil manasin mie yang aku masak tadi malam, masih ada sisa lumayan ya, bisa buat sarapan. Aku panasin sekarang biar kompornya itu agak longgar. Terus di sini air yang untuk masak nasi udah mendidih. Lihat di dalam malah sampai bergelombang sampai bludak-bludak airnya gitu ya, goyang-goyang begini. Aku tuh khawatir dia bakalan nanti juga goyang-goyang gitu pas lagi masak nasinya gitu. Jadi khawatir deg-deg gitu. Karena ini aku baru pertama kali masak nasi yang jumlahnya lumayan banyak gini ya teman-teman, dan airnya sampai goyang-goyang karena memang pas mendidih itu ya. Selama proses masak nasi ini aku berharapnya jangan sampai si airnya itu bikin sarangannya itu nggak kokoh gitu, goyang-goyang gitu. Terus bagian tengahnya itu tadi aku kayak kasih ruang sedikit biar kayak bisa nafas gitu, jadi nggak terombang-ambing di dalam. Terus untuk apinya juga aku kecilin ya, pokoknya biar mendidihnya nggak ugal-ugalan gitu. Biar cepet, ini aku udah bikin chicken katsunya juga, udah tinggal goreng ya teman-teman. Balik lagi ke nasi, ini nasinya udah siap diaduk-aduk, jadi sesekali diaduk-aduk biar matangnya itu merata ya teman-teman. Nah jadi aku mau cerita juga, untuk chicken katsu itu aku bikinnya tadi malam, jadi kayak disambi gitu. Aku masak untuk hari ini itu mulai masak sekitar jam setengah 11-an malam. Jadi karena emang pas siang itu nggak bisa disambi gitu ya, karena kan memang ada anak kecil, bayi gitu. Jadi aku ngerjainnya sebisa aku. Nah baru bisa mulai itu sekitar jam setengah 11-an malam. Jadi aku bikin chicken katsunya dulu, karena selain chicken katsu aku juga harus bikin es yang buat aku titip di kantin sekolah gitu. Jadi alhamdulillah biar pendapatannya itu bisa double gitu ya. Soalnya stok es di freezer itu sudah mulai menipis banget. Dan ini untuk nasinya alhamdulillah sudah matang. Jadi untuk masak nasi seperti ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 45 menitan aja ya teman-teman. Untuk apinya juga yang terakhir itu udah sekecil ini nih. Jadi udah matang, aku matiin, terus balik lagi ke gorengan chicken katsu aku lagi. Masya Allah hari ini tuh kayak dalam sejarah permasak-masakan aku yang jualan itu kayak dimulainya itu dari jauh-jauh jam. Karena mulai dari jam setengah 11-an malam, dan kalau ditanya repot apa enggak, udah pasti repot ya, tapi demi kayak biar bisa punya pendapatan sampingan gitu. Nah itu barusan juga masih ada satu adonan es di panci yang belum sempet aku bungkus, jadi kayak aku cari prioritas dulu yang mana yang harus dikerjain dulu. Karena kan kalau untuk chicken katsu aku juga ngejar waktu,
sebelum jam 6 diusahakan sudah matang, jadi nanti bisa langsung dibagiin ke anak-anak yang datang ke rumah gitu. Ini aku juga nyambi sambil bungkusin sisa esnya ya, tapi ternyata nggak lama karena aku masih ngejar juga sama yang nasi gitu. Jadi setelah bikin si es ini sebagian ngisiin es, aku balik lagi untuk bungkus-bungkusin nasi karena lumayan ya untuk nyetak nasinya juga perlu waktu gitu. Terus untuk es sebagian juga sudah aku masukin freezer. Jadi gimana caranya biar ada yang siap untuk dititip ke kantin sekolah gitu. Jadi ini sisanya kalaupun misalnya nanti jam 8 belum beku nggak masalah karena aku sudah ada stok yang beku di freezer gitu ya. Nah ini untuk esnya aku pending lagi, aku bakalan lanjut untuk bungkus-bungkusin nasi ya. Ini masih proses goreng chicken katsunya juga, nggak apa-apa aku sambi. Ini untuk nyetak nasinya aku pakai cetakan jelly seperti ini yang nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga gitu. Jadi kayak yang paling sedang menurut aku lah. Ini untuk diisi nasinya itu sekitaran 3 sendok munjung ya teman-teman. Untuk cetakannya pertama itu aku olesin dengan minyak goreng dulu supaya nggak lengket. Dan alhamdulillah untuk Jumat ini itu juga ada lagi pesanan yang masuk ya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak buat subscriber aku yang sudah percaya order di aku meskipun nggak ketemu gitu ya. Cuma kenal lewat dunia maya tapi sudah mempercayakan ke aku. Dan ini videonya aku percepat aja, tadi juga dibantuin sama Adek Royan untuk ngasihin kertas pelapisnya gitu ya, karena yang sebelumnya kan aku kelupaan gitu. Jadi alhamdulillah ini tadi dibantuin juga sama Adek Royan. Dan ini videonya nggak aku rekam semua karena memang berburu dengan waktu. Ini sekitaran jam 5:30 udah mulai siap gitulah. Ini juga Adek Royan persiapan buat sarapan mau berangkat sekolah ya, nyariin saus dia. Untuk sausnya itu juga aku bungkus-bungkusin itu pas siang harinya ya teman-teman. Jadi kemarin gitu biar kayak cepet aja gitu, pokoknya dibagi-bagi karena memang aku ngerjainnya sendirian. Nggak sendirian sih, tadi dibantuin sama Adek Royan ya. Oke, alhamdulillah ini udah siap semuanya. 20 paket itu pesanan yang dari subscriber dari Kalimantan. Dan ada sisa 2, ada 4 juga yang pesanan dari orang sini ya teman-teman. Jadi pas aku mau bikin ini, sebelumnya aku upload juga di status WhatsApp gitu, ada yang mau sekalian nempil apa enggak. Alhamdulillah ada yang nyangkut 4. Nah ini untuk puding sedotnya juga udah siap dari yang hari kemarin aku bikin itu loh. Ini es bantal yang aku jual 1000-an yang tadi malam aku kerjain. Terus lanjut ini untuk nasinya langsung aku taruh aja di kardus begini, terus aku tulisin gratis gitu ya, silahkan ambil. Tapi mohon maaf untuk pas pengambilan gratisannya ini nggak aku record karena biar anak-anak juga nggak malu ngambilnya gitu ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah percaya dan orderi aku, mudah-mudahan Allah ganti dengan kebaikan dan keberkahan yang banyak. Nah ini aku taruh aja di atas etalase seperti ini ya teman-teman, jadi nanti anak-anak bisa langsung ngambil gitu. Terus ini juga puding sedotnya udah siap. Terus tapi ini aku juga nggak ngeliat pas pembagiannya sih ya, karena memang aku kan nganter Adek Royan sekolah, jadi aku titipin aja ke suami. Nah ini untuk puding sedotnya aku kasih juga sama sedotan, jadi kalau misalnya mau disedot tunggu agak nggak beku, tapi kalau pas mau dimakan beku-beku ya udah tinggal dibuka aja sealnya gitu. Nah ini videonya aku lanjutin mau nerusin nepungin ayam yang sisa. Jadi memang tadi malam itu aku kayak ngejar yang secukupnya gitu ya, buat dijual sama buat sarapan. Jadi untuk 1 kilo ayam itu aku potong jadi 42 potong untuk chicken katsu gitu ya teman-teman. Kalau yang nanya emang ada untungnya, alhamdulillah masih ada untungnya. Ya kalau dibilang hitung-hitung sedekah ya bisa jadi gitu ya, anggap aja kalau memang sisanya ada yang kemurahan gitu ya, mungkin itu jadi sedekah aku juga. Alhamdulillah, tapi beneran ini masih ada untungnya.
Alhamdulillah adek Kanza juga anteng banget, pokoknya dia itu nangis kalau lapar. Kadang belum nangis pun udah aku susuin biar nggak mengganggu aktivitas aku ini ya teman-teman. Alhamdulillah meskipun capek kayak berasa seneng banget kalau dapet duit. Siapa sih yang nggak suka dapet duit? Kalau capek ya wajar gitu ya. Kalau kata emak namanya orang hidup ya pasti capek. Kalau nggak mau capek ya udah mati aja. Tapi masalahnya kalau kita mati emang yakin beneran gak capek, yakin pahala kita sudah segambreng, dosa kita cuma seumprit ya kan. Jangan-jangan setelah mati malah bakalan lebih capek lagi. Nauzubillah ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan terima semua amal kebaikan kita. Oke, videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah selalu mendukung dan mensupport aku. Semoga Allah ganti dengan kebaikan dan keberkahan yang banyak. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lebihannya chicken katsu mau aku simpan di freezer, bisa untuk Jumat ini. Jadi nanti kurangnya tinggal nambahin beli ayam lagi. Alhamdulillah, sedikit banyak disyukuri, semoga makin berkah dan makin banyak orderannya. Amin.